Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian atau rekomendasi saham harian untuk besok tanggal 4 Oktober 2022. Jadi malam ini tanggal 3 Oktober 2022 ya, hari Senin. Jadi ini untuk besok hari Selasa. Seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Bagian pertama saya akan bahas 8 saham, nanti berlanjut ke bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Saya mulai langsung. Yang pertama adalah untuk saham BBRI. Jadi untuk saham BBRI ini sudah saya infokan juga di grup kecil saya ya. Ini kalau mau buy masih bagus ya, seperti itu ya. Jadi selama dia masih, memang kalau kita perhatikan ini side base-nya sekitar 4460 sampai dengan kurang lebih di high-nya di sini sekitar 4700-an ya. Jadi ini masih ada potensial naik, nggak pas benar masih ya. Jadi sejauh ini masih cukup menarik. Kalau mau buy silahkan buy. Nah kalau mau tambah lagi atau average up sesuai dengan garis yang sudah saya berikan. Jadi kalau dia naik ke atas 4550 silahkan tambah lagi atau average up ya. Naik ke atas 4600 tambah lagi. Jadi berikutnya setiap lipatan Rp50 Anda boleh tambah lagi atau average up. Ini masih ada peluang untuk breakout ke atas 4700 masih ada ya. Jadi target berikutnya ini sudah saya gambarkan 4800, 4860 dan 5000. Jadi untuk jangka menengahnya sampai dengan tahun depan musim pembagian dividen, menurut saya sih BBRI ini masih bisa ke 5000-an ya, seperti itu ya. Jadi kita sih jangan terlalu takut mengenai gejolak resesi dunia dan juga kurs US dollar yang mulai merambat naik ya, seperti itu ya. Yang penting adalah kalau kita punya portfolio yang sudah kita punyai itu kita jagain aja, pasang trailing stop dan stop lossnya. Jadi jangan terlalu takut juga ya, seperti itu ya. Kita jangan terlalu panik. Yang penting kalau kena trailing stop atau stop loss ya jual dulu. Tapi kemudian kalau misalnya dia berbalik arah setelah dijual ya, lanjut lagi uptrendnya ya, kita boleh buyback ya. Jadi seperti itu ya. Kalau Anda nggak jelas apakah bisa buyback atau enggaknya, bisa tanya ke saya langsung ya. Saya selalu bantu jawab, tapi kadang-kadang memang jawabnya itu slow banget ya, karena banyak yang tanya juga ke saya. Kurang lebih cukup ya untuk BBRI. Oke, berikutnya untuk BBCA. BBCA ini sudah saya sering gambarkan, yang ikutin saya jangan bosan-bosan ya. Jadi sekarang kondisinya range-nya, trading range-nya 8250, resisten terdekatnya 8600. Minggu ini dia akan berusaha untuk breakout lagi ke atas 8600 dengan targetnya ke 9000. Nah, high-nya di sini sebelumnya sampai di 8875 ya. Jadi masih ada peluang untuk naik ke 9000 atau bahkan ke 10000 untuk BBCA ini masih memungkinkan ya. Jadi jangan terlalu takut ketinggian. Yang penting adalah pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Kenapa Pak Sunar kok jangan terlalu takut? Karena kalau kita lihat ini MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Jadi uptrendnya masih cukup bagus. Jadi seringkali kalau kita melihat saham-saham yang uptrendnya bagus itu dia harganya menjauhi dari MA20-nya, kemudian suatu saat dia koreksi di bawahnya. Nah ketika dia rebound mantul ke atas, di sana semangat kita untuk buy ya, seperti itu ya. Bagi yang sebelumnya belum punya. Jadi mau buy silakan, buynya bertahap aja, setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi untuk BBCA ini masih cukup menarik, uptrendnya masih bagus. Kalau misalnya mau buy on weakness, saran saya tunggu area di 8250 atau 7950-an ya, 7875 sampai dengan 7950. Jadi buy on weakness itu kalau dia koreksi ya, seperti ini koreksi kemudian rebound mantul ke atas, kita buy ya. Jadi yang ikutin saya harusnya sudah buy sekitar area 8250 ya, kurang lebih seperti itu untuk BBCA. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk Bumi. Jadi Bumi ini sudah saya sebutkan juga sebelumnya. Kalau kita perhatikan di sini, sebelumnya saya kasih informasi 156 ya. Jadi kalau turun bawah sudah 156 ya lebih baik jual dulu. Dia kemungkinan akan testing area sekitar 122 sampai dengan 130 itu supportnya. Nah ternyata minggu lalu dia berhasil ditutup di atas 130 ya, dan hari ini dia masih lanjut lagi naik lagi ya, higher high daripada penutupan hari Jumat. Kalau mau buy on weakness untuk Bumi boleh aja ya. Jadi area buy on weakness ini sudah saya gambarkan 122 ya, ini dekat lah ya 130 ya, sudah lumayan ya. Jadi kalau mau buy silakan, banyak bertahap aja. Nah terkait dengan aksi korporasi private placement ya di harga 120
120 ya kita nggak akan pernah tahu. Tapi saya di sini fokusnya ke garis-garis yang sudah saya berikan ya, itu saran saya. Kalau mau trading itu mudah banget kalau sudah dikasih garisnya, di mana kita pasang trading stopnya, di mana kita pasang stop lossnya seperti itu ya. Memang di sini kalau mau buy jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena MA20-nya sudah mulai mengarah ke bawah, harganya masih di bawahnya MA20-nya. Jadi kita buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya, ambisius gitu ya. Ya bertahap aja, santai aja. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Kebiasaan biasakan jangan di average down. Jadi kita pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Anda boleh pasang stop lossnya di 122. Jadi kalau turun dari 122 ya dia akan testing lagi area support berikutnya di 100 sampai 106 ya. Itu untuk bumi. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk UNTR. Jadi UNTR ini kalau mau buy boleh nggak Pak Sunar? Ini area buy and weakness sudah saya gambarkan ada dua, 33.375 atau 31875. Sebelumnya memang sempat ekor panjang ya, nggak sampai nyentuh di bawahnya. Nah di sini kita kalau mau buy and weakness tetap sama. Kalau mau tunggu boleh di area 31875 atau yang paling bawah di 30.300 ya. Tapi kalau di bawah 30.300 jangan buy and weakness. Saya khawatirnya kalau sudah di bawah 30.300 sudah tidak menarik lagi ya, karena ada kecenderungan dia masuk lagi ke area sideways-nya yang saya gambarkan di sini ya. Jadi kalau di bawah 30.300 kita saran saya sih tunggu aja kalau dia rebound lagi kalau mau buy weakness ya. Mantul ke atas kita barusan buy. Nah, kalau misalnya buy weakness nggak dikasih, kita buy high sell higher. Jadi kalau naik ke atas 33.375 boleh buy. Target price berikutnya dia akan menguji 35.000 dan 36.200 ya. Ini swing high-nya di tanggal 15 September 2022. Nah, mungkin ada yang tanya, oh Pak Suntar, ini kalau kita perhatikan sebelumnya naik ke atas 33.375, nggak lama lagi dia koreksi loh, pullback lagi, ini naik lagi, pullback lagi, naik lagi, pullback lagi. Nah, ini kalau tembus ke atas, kalau kita buy nanti turun lagi ya. Kalau misalnya buy setelah naik ke atas 33.375 ya kita pasang stop lossnya di 31.875. Memang agak jauh ya untuk UNTR ya, karena fluktuasinya cukup lebar ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Anda takut ya belinya bertahap aja. Saya ingatkan sekali lagi ya, kita jangan terlalu kaku di saham. Dalam arti kalau sebelumnya gagal ya, pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal, keempat kalinya belum tentu gagal lagi. Kita lihat trennya, memang uptrendnya ini kalau kita lihat sebenarnya masih cukup bagus ya. Jangka pendeknya memang dia masih cenderung koreksi atau konsolidasi ya, karena sebelumnya dia sudah naik tinggi. Nah, jadi untuk UNTR ini sebenarnya masih di atasnya 30.300 masih cukup menarik ya, selama di atasnya 30.300. Jadi kalau dia rebound mantul ke atas kita boleh buy. Kalau dia naik lagi tambah lagi atau average up boleh ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini setelah 33.375 ya kita lihat pakai MA20 nya aja. Jadi kalau MA20 nya kan di sekitar 34 ribuan, 34.093 lah, 34.100 lah ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 34.100 mau tambah lagi atau average up silakan. Breakout ke atas 35.000 tambah lagi atau average up boleh ya, seperti itu ya. Jangan takut ketinggian ya. Saya ulangi sekali lagi, saya bukan menyesatkan suruh beli di puncak, enggak ya. Saya sudah sebutkan garis-garisnya untuk support resistennya. Nah, kenapa kalau naik lagi boleh tambah lagi kok nanti jangan-jangan nyangkut Pak Sunat. Ya saya sudah sering sebutkan juga, mudah-mudahan jangan bosan ya. Kita beli dimanapun ya, baik itu di tengah-tengah atau di bawah ya, itu bisa aja setelah kita beli tiba-tiba mungkin nggak lama lagi ya itu bisa turun dalam, bisa ya seperti itu ya. Jadi yang penting adalah pasang trailing stopnya atau stop lossnya, karena kalau kita bicara mengenai analisa teknikal kita jangan lupa ya, arah tren ya itu bisa berubah arah kapan saja ya, seperti itu ya. Jadi kita harus selalu siap pasang trailing stop dan stop loss ya, intinya seperti itu. Kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk ADMR. ADMR ini memang setbase-nya lama ya. Jadi kalau trading untuk ADMR ini sebenarnya cukup mudah. Hari ini ada yang tanya di grup saya juga mengenai ADMR, sebenarnya sudah sering banget saya bahas ya, seperti itu ya. Jadi kadang-kadang sih jangan bosan ya kalau saya bahas lagi, karena masih ada yang tanya lagi ya. Jadi nggak apa-apa kita bahas lagi. Kalau kita lihat di sini MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Kadang-kadang kalau kita lihat ini masih cenderung konsolidasi ya, walaupun sudah berhasil higher high dibandingkan dari kalau kita lihat di sini dari sejak koreksinya dari atas ya, koreksi ya, dia ini sudah breakout higher high, tapi sayangnya closingnya dia ekornya panjang ke atas ya, ya seperti itu ya. Jadi sebenarnya untuk ADMR ini kalau mau trading sesuai dengan area yang sudah disebutkan ya. Jadi area buy weakness-nya di 1700,
atau 1800. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1800 atau di bawah 1700, ketika dia sudah berhasil rebound mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Nah, mungkin ada tanya, oh Pak Sunar, ini nanti sudah naik ke atas 1800 kalau saya buy, dia turun lagi Pak Sunar. Ya, kalau misalnya takut terjebak seperti itu, ya mungkin pilih saham yang lainnya ya. Anda bisa pilih yang Adaro atau PTBA atau ITMG ya, seperti itu ya. Kalau misalnya nggak suka nanti terjebak lagi di sini. Tapi ini menurut saya sih masih ada peluang. Jadi intinya selama dia masih bertahan di atas 1700 atau maksimum 1600 ya, itu maksimum banget ya. Untuk ADMR ini masih cukup menarik ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk Raja. Nah, Raja ini sebelumnya sudah saya bahas juga. Jadi bukan berarti sudah naik terus dibahas. Karena sebelumnya saya dapat komentar ya kecenderungan dia negatif ya, menyindir saya sih seperti itu ya. Pak Sunar, itu yang dibahas kok yang sudah naik. Coba bahas yang sekarang merah besoknya hijau ya, seperti itu ya. Kalau saya bisa kasih saham yang 100% ya selalu tiap hari ya, hari ini merah kita beli besok hijau, saya sudah pasti kaya raya ya, seperti itu ya. Kalau saya sudah kaya raya, saya nggak mungkin repot-repot bikin video. Ngapain, saya enjoy aja kekayaan saya. Mungkin saya tidur-tiduran atau duduk santai di pinggir pantai gitu ya, sambil minum koktail gitu ya, nggak perlu kerja, karena saya tinggal buy-nya sore, besoknya pasti hijau ya. Kenyataannya kan market nggak seperti itu ya. Jadi nggak perlu terlalu nyindir lah, Pak Sunar kok sudah naik dibahas. Enggak, padahal ini sudah pernah saya bahas juga aja ya. Jadi intinya kalau misalnya Anda mau buy on weakness itu tunggu di area 1000. Jadi kalau dia turun by 1000, berhasil rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Atau paling bawah 830, ini maksimum paling bawah. Tapi kalau turun bawah 830 jangan buy on weakness. Jadi harusnya yang sering ngikutin saya, rajin mencatat, harusnya sudah buy ya. Karena sudah naik ke atas 1000 kita buy. Ya mungkin ada yang protes atau yang tanya, oh Pak Sunar, ini naik ke atas 1000 saya buy. Besoknya koreksi Pak Sunar. Tapi kan kalau kita bicara mengenai trading ya, kita buy terus kemudian dia turun, itu belum tentu analisa kita salah ya. Kita pasang stop lossnya, jadi kita kasih jarak ya. Stop lossnya sudah saya sebutkan pakai acuan 830. Memang agak jauh karena fluktuasinya untuk Raja ini lumayan jauh. Jadi kalau dia 1000 naik ke atas kita buy, target-targetnya 1200. Nah 1200 ini kalau dia berhasil breakout ke atas, kita boleh tambah lagi nggak Pak Sunar? Atau yang belum punya kalau mau buy boleh nggak? Boleh ya, seperti itu ya. Jadi naik ke atas 1200 boleh, target berikutnya 1400 dan 1600. Memang di sini ada resistennya di 1230. Jadi kita sih jangan terlalu kaku ya, sudah saya sebutkan lagi ya. Mudah-mudahan jangan bosan-bosan. Kalau sebelumnya gagal, dia berhasil breakout kemudian gagal turun. Kali ini kalau dia breakout belum tentu dia turun lagi ya, seperti itu ya. Tapi belum tentu dia naik terus enggak ya, seperti itu ya. Jadi yang penting adalah kita selalu waspada pasang trading stopnya dan stop lossnya. Ya itulah dinamika trading ya. Kalau nggak mau pasang trading stop atau stop loss ya mungkin tipe investor ya. Tergantung Anda berani nanggung resiko dari cost Anda berapa persen. Ya biasanya sekitar 10% sampai 20% lah untuk investor ya. Jadi untuk trader ya tinggal fokus saja ke garis-garis yang sudah saya bantu ini ya untuk support resistennya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk Medco. Jadi kalau kita perhatikan Medco masih cenderung sideways. Sideways-nya lumayan lebar ya. 835 sampai dengan 1000. Ini 920 ke atas, ini sudah masuk area buy weakness ya. Artinya kalau dia turun di bawahnya 920, kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas ya, kita boleh mulai buy. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ini trennya ini dia masih cukup bagus uptrendnya. Jadi kecenderungan dia sideways atau konsolidasi di jalur uptrendnya. Kalau Anda mau buy sekarang, boleh buy-nya bertambah aja. Naik ke atas 1000 kita tambah lagi atau average up. Ya, seperti itu ya. Target price berikutnya 1100, berikutnya lagi 1200. Jadi pakai acuan setiap pelipatan 100 ya, seperti itu ya. Untuk Medco ini jangan-jangan nanti breakout ke atas 1000 Pak Sunar bilang boleh buy, ternyata turun lagi. Ya, bukan berarti saya menyesatkan, enggak ya. Ini kan kalau kita lihat, wah Pak Sunar, ini sebelumnya naik ke atas 1000 saya buy, kemudian naik ke atas 1000 saya buy, nggak lama lagi turun lagi Pak Sunar. Ini juga 3 kali loh. Nah, keempat kalinya apakah dia bakalan turun lagi setelah 1000 ya, kita nggak akan pernah tahu pasti ya. Yang penting kalau kita buy ya pasang aja trade stop dan stop lossnya. Ya, ini garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi saya tidak pernah menyesatkan orang lainnya. Jadi kalau misalnya breakout saya bilang boleh buy, ternyata dia turun lagi, ya kita nggak bisa mengatur marketnya. Karena saya hanya fokus ke support resistennya, trennya seperti apa, dan sejauh ini dia uptrendnya masih cukup menarik ya, walaupun dia sideways atau konsolidasi, tapi ini di jalur uptrendnya. Yang kurang lebih seperti itu untuk Medco ya. Oke, berikutnya untuk satu lagi untuk
Indica Energy. Jadi Indica Energy ini dia sekarang sepertinya dia lebih cenderungan lebih kuat ya dibandingkan Adaro ya setelah ITMG ya. Jadi dia mulai rebound. Ini trading range-nya sudah saya gambarkan ya, 2980 supportnya, resistennya 3270. Jadi kalau ngikutin saya itu lumayan enak sih ya, karena garis-garisnya sudah saya berikan. Ini 2980 dapat dari mana? Pas ntar saya dapat dari swing high di sini. Kemudian ini sebelumnya saya gambarkan dari swing high-nya di sini ya. Ini tanggal 18 April. Jadi mudah banget sih saya pakai acuan swing high sebelumnya. Jadi nggak terlalu ribet banget pakai gambar grafik yang bikin orang pusing, enggak ya. Jadi MA20 nya masih cenderung mengarah ke atas. Ini sudah mulai mengarah ke atas lagi. Target price berikutnya 3270. Kalau dia breakout kita boleh tambah lagi atau average up. Target berikutnya di 3660 dan 4000 ya. Ini saya ambil dari kalau kita mundur jauh ke belakang ya, di sini kurang lebih ya areanya ya, dan di sini di 4000. Jadi jangan terlalu takut ketinggian karena uptrendnya masih cukup bagus ya. Kalau misalnya Anda takut, solusinya ada 3. Anda boleh buy bertahap. Kalau dia naik tambah lagi atau average up, atau tunggu buy mid guys ya. Jadi Anda tunggu aja di area 2670 atau tunggu lagi di 2980 lah. Kalau misalnya dia turun kemudian rebound seperti ini ya, dia turun rebound mantul ke atas, di sana kesempatan kita mulai buy. Nah, solusi ketiga kalau masih takut ya pilih saham yang lainnya ya, seperti itu ya. Mudah banget ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Ini sudah 8 saham yang saya bahas. Nanti berlanjut ke bagian kedua ya, saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Jangan lupa nonton juga yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian seperti biasanya ya, tetap semangat ya seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu ditakut-takutin, wah itu tahun depan resesi dunia, katanya cash is the king ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai resesi, sebenarnya kalau di pasar saham itu nggak semua saham turun, ada yang naik, ada sektor yang masih kuat ya seperti itu. Ya kita fokuskan aja kalau kita trading ya, kita ikutin pergerakan harganya, trennya seperti apa, support resistennya seperti apa ya seperti itu. Jadi fokus ke portfolio dan watchlist kita masing-masing. Itu saran saya, nggak perlu terlalu bingung-bingung ya seperti itu ya. Kadang saya juga ditanya yang macam-macam ya, wah ini gimana Pak Sunar, inflasi katanya ini, ada yang bilang bukan inflasi tapi apa namanya stagflasi gitu ya. Kalau saya bilang sih saya bukan ekonom ya, bukan para pakar ekonom, jadi fokus saya adalah di pergerakan harga sahamnya ya seperti itu ya. Kita sih jangan terlalu membebani kita dengan pikiran yang terlalu banyak lah, broker mana yang beli ya seperti itu ya. Saya nggak menyalahkan aliran brokermologi, enggak. Yang mau pakai brokermologi ya silakan. Yang penting saya fokusnya ke pergerakan harganya, trennya seperti apa, supportnya di mana, resistennya di mana. Kalau dia breakout kita boleh tambah lagi atau average up. Kalau misalnya gagal ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya ya, kurang lebih seperti itu. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.